Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 2 beranggotakan Muhammad Fareza, Andika Samudra, dengan saya sendiri Irene Divinita, dan ada Kak Bayu Putra Akbar Maulana. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai metode optimasi anggaran biaya pada pembuatan konstruksi kapal dengan menggunakan metode linear programming. Di sini ada latar belakang. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki banyak potensi sumber daya alam di laut yang yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan. Hal ini menimbulkan adanya pertumbuhan industri kapal dan konstruksi bangunan lepas pantai. Dalam pembangunannya, proyek konstruksi bangunan lepas pantai dipengaruhi oleh waktu, biaya, dan sumber daya manusia. Menurut Haryanto tahun 2003, proyek konstruksi memiliki karakteristik untuk unik yang tidak berulang. Kegiatan proyek merupakan suatu kegiatan sementara yang berlangsung pada lokasi tertentu dengan alokasi sumber daya yang terbatas dengan waktu tertentu dan hasil bersifat unik. Untuk itu diperlukan adanya sebuah manajemen proyek, di mana manajemen proyek adalah semua perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan koordinasi suatu proyek dari awal gagasan hingga berakhirnya proyek untuk menjamin pelaksanaan proyek secara tepat waktu, tepat biaya, dan tepat mutu. Evervianto 2002. Terus pada pembuatan proyek ini bisa menggunakan analisis optimasi anggaran biaya pada pembuatan konstruksi kapal dengan menggunakan metode linear programming. Ada beberapa kekurangan dan kelebihan dari programming linear, yaitu kelebihan-kelebihan dari linear programming antara lain yang pertama mudah digunakan terutama jika menggunakan alat bantu komputer. Yang kedua, dapat menggunakan banyak variabel sehingga berbagai kemungkinan untuk memperoleh pemanfaatan sumber daya yang optimal dapat dicapai. Terus itu ada kekurangan linear programming antara lain apabila alat bantu komputer tidak tersedia, maka linear programming dengan menggunakan banyak variabel dan menyulitkan analisanya, bahkan mungkin tidak dapat dikerjakan secara manual. Metode ini tidak dapat digunakan secara bebas dalam setiap kondisi, tetapi dibatasi oleh asumsi-asumsi. Yang kedua, metode ini hanya dapat digunakan untuk satu tujuan, misalnya hanya untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalisasi biaya. Terus itu ada analisis optimasi. Non-linear programming dalam matematika, pemrograman non-linear adalah proses pemecahan masalah optimasi yang tersusun atas sistem persamaan dan ketidakpersamaan yang secara kolektif disebut dengan kendala dengan lebih dari satu set variabel dan fungsi objektif untuk dimaksimalkan atau diminimalkan, di mana beberapa kendala dari fungsi objektif adalah tidak linear. Program linear. Linear programming merupakan salah satu teknik riset operasi yang mampu menyelesaikan masalah optimasi sejak diperkenalkan di akhir dasawarsa 1940-an. Keberhasilannya dalam menjabarkan berbagai situasi kehidupan nyata seperti di bidang militer, industri, pertanian, transportasi, ekonomi, kesehatan, dan bahkan ilmu sosial. Selain itu, tersedianya program komputer yang sangat efisien untuk memecahkan masalah pemrograman linear merupakan faktor terpenting dalam tersebarnya penggunaan teknik ini. Teknik pemrograman linear memberikan analisa fase optimum dan analisa parametrik yang sistematis untuk memungkinkan pengambilan keputusan. Terus terdapat 3 unsur utama yang membangun suatu linear, yaitu yang pertama ada variabel keputusan. Variabel keputusan adalah variabel yang mempengaruhi
memengaruhi nilai tujuan yang hendak dicapai pada proses pembentukan suatu model. Menunjukkan variabel keputusan merupakan langkah pertama sebelum menentukan fungsi tujuan dan fungsi kendala. Yang kedua adalah fungsi tujuan. Fungsi tujuan pada model pemrograman linear haruslah berbentuk linear. Selanjutnya, fungsi tujuan tersebut dimaksimalkan atau diminimalkan terhadap fungsi-fungsi kendala yang ada. Yang ketiga ada fungsi kendala. Fungsi kendala adalah suatu kendala yang dapat dikatakan sebagai suatu pembatas terhadap variabel-variabel keputusan yang dibuat. 22 fungsi kendala untuk model pemrograman linear juga harus berupa fungsi linear. Yang keempat ada fungsi non-negatif, fungsi yang menyatakan bahwa setiap variabel yang terdapat di dalam model pemrograman linear tidak boleh negatif. Secara matematis ditulis sebagai X1, X2 sampai Xj lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Bayu. Selanjutnya ada formulasi pemrograman linear. Masalah keputusan yang sering dihadapi adalah alokasi optimum sumber daya yang langka. Sumber daya yang dapat berupa uang, tenaga kerja, bahan mentah, kapasitas mesin, waktu, ruangan, atau teknologi. Tugas analisis adalah mencapai hasil terbaik yang mungkin dengan keterbatasan sumber daya ini. Hasil yang diinginkan mungkin ditunjukkan sebagai maksimasi dari beberapa ukuran seperti profit, penjualan, dan kesejahteraan atau minimasi seperti biaya, waktu, dan jarak. Next. Pemecahan model matematis di atas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara grafis dan cara analitis atau simplex method. Cara grafis dapat dilakukan untuk jumlah variabel keputusan maksimum 2. Cara analitis dapat 25 dilakukan untuk jumlah variabel keputusan minimal 2 dengan cara hitungan manual atau dengan menggunakan software komputer. Metode simplex dapat digunakan untuk mencapai tujuan, keuntungan maksimal atau biaya minimal. Yang membedakan keduanya adalah dalam langkah-langkah penyelesaiannya, terdapat sedikit perbedaan penyelesaian di antara keduanya. Dan pembahasan metode simplex ini akan dimulai dari masalah maksimasi. Adapun langkah-langkah dalam metode simplex sebagai berikut menurut Zulfikharijah tahun 2004. Yang pertama, mengubah fungsi tujuan, memindahkan nilai yang ada di sebelah kanan tanda sama dengan ruas kiri. Karena seluruh nilai di ruas kanan bertanda positif, maka apabila dipindahkan ke ruas kiri, tanda matematisnya berubah menjadi negatif. Fungsi tujuan diformulasikan Z sama dengan SJ XJ, Z sama dengan C1 X1 plus C2 X2 plus CN XN sampai Z C1 X1 minus C2 X2 minus CN XN sama dengan 0. Yang kedua mengubah fungsi batasan. Fungsi batasan yang bertanda kurang lebih sama dengan atau lebih kecil sama dengan diubah menjadi tanda sama dengan dan menambahkan variabel slack disesuaikan dengan jumlah batasan yang dimulai dari S1, S2, Sn. S2 menunjukkan tambahan slack untuk batasan ke-1. S2 menunjukkan slack untuk batasan kedua dan seterusnya. Variabel atau slack atau dummy adalah variabel tambahan yang memiliki idle capacity. Contoh di bawah ini dapat dijelaskan terdapat 3 batasan, yaitu batasan 1, batasan 2, dan batasan 3. 3 fungsi batasan. Yang pertama ada A1 X1 plus A1 2X2 kurang lebih sama dengan B1, A1 X1 plus A1 2X2 plus S1 sama dengan B1. Yang kedua ada B, A1 2X1 plus A2 2X2 kurang lebih sama dengan B2, A2 1X1 plus A2 2X2 plus S2 sama dengan B2.
Kemudian ada C, A31X1 plus A32X2 kurang lebih sama dengan B3. A31X1 plus A32X2 plus S3 sama dengan B3. Selanjutnya ada proyek. Proyek biasanya adalah suatu aktivitas yang berlangsung dalam waktu tertentu dengan hasil akhir tertentu. Selama proses, proyek akan melewati beberapa fase yang disebut siklus hidup proyek. Tugas-tugas organisasi, orang 15 dan sumber daya lain akan berubah bila proyek memasuki satu fase baru. Menurut Santosa 2009. Menurut Soeharto 1999, ciri pokok proyek adalah sebagai berikut. Yang pertama, bertujuan menghasilkan lingkup atau skop tertentu berupa produk akhir atau hasil kerja akhir. Lalu dalam proses mewujudkan lingkup di atas, ditentukan jumlah biaya, jadwal, serta kriteria mutu. Ketiga, ada bersifat sementara, dalam arti umurnya dibatasi oleh selesainya tugas. Titik awal dan akhir ditentukan dengan jelas. Terakhir ada dalam proses penyelesaiannya, proyek dibatasi oleh 3 kendala atau constraint, yaitu sesuai spesifikasi yang diterapkan, sesuai time schedule, dan sesuai biaya yang direncanakan. Ketiga batasan tersebut bersifat tarik-menarik, artinya jika salah satu batasan ingin ditingkatkan, batasan yang lain harus diturunkan dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andika. Oke, baik. Selanjutnya analisa optimasi. Analisa optimasi non-linear programming dalam matematika. Pemrograman non-linear adalah proses pemecahan masalah optimasi yang tersusun atas sistem persamaan dan ketidakbersamaan yang secara kolektif disebut dengan kendala, dengan lebih dari satu set variabel dan fungsi objektif untuk memaksimalkan atau diminimalkan, di mana beberapa kendala constraints dari fungsi objektif adalah tidak linear. Bersekas 2016. Lalu menurut Sugiono 1999, secara umum penyelesaian persoalan non-linear programming lebih sulit untuk mendapatkan solusi yang optimal bila dibandingkan dengan persoalan linear programming. Pembuatan model harus dilakukan secara bertahap, mulai dari paling sederhana, dan kemudian dikembangkan secara bertahap hingga menjadi kompleks sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Persoalan non-linear programming kebanyakan dapat mudah diperoleh solusi yang optimal jika variabel utama adalah nilai utamanya. Selanjutnya itu adalah analisa dan pembahasan. Dalam percepatan durasi dari sebuah proyek pastinya akan menimbulkan pertambahan biaya. Pertambahannya biaya dapat ditekan dengan penekanan biaya langsung, karena biaya langsung inilah yang akan bertambah jika dilakukan percepatan durasi. Dari data durasi dan biaya dapat dianalisa kegiatan mana yang dapat dipercepat. Pengurangan durasi dapat dilakukan pada kegiatan yang memiliki lintasan kritis. Nah, dari data durasi dan biaya dapat dianalisa dengan kegiatan mana yang dapat dipercepat. Jadi pengurangan durasi dapat dilakukan pada kegiatan yang memiliki lintasan kritis pada 4.1 yaitu pengumpulan data, dan 4.1.1 data kegiatan proyek merupakan data kegiatan proyek beserta durasi proyek instalasi offshore pipeline PTX. Jadi kita mengambil contoh durasi proyek instalasi offshore pipeline PTX dimulai dari kegiatan paling awal hingga proses instalasi selesai. Mungkin bisa dilihat dari tabel data time schedule instalasi pipa. Selanjutnya aja. Oke. Jadi teman-teman bisa lihat dari data time schedule instalasi pipa, yang dimana ada kode
A, B, C, D sampai seterusnya, dan setiap kode itu memiliki nama kegiatan, durasi, terus kapan mulai dan kapan selesainya. Oke, selanjutnya aja. Baik, untuk perhitungan linear programming, sebelum masuk ke perhitungan linear programming, terlebih dahulu menyusun tabel yang berisikan waktu dan biaya dari kegiatan-kegiatan yang dipercepat. Untuk menganalisis hubungan antara waktu kegiatan dan biaya, ada beberapa istilah, yaitu normal duration atau kurun waktu normal, crash duration atau kurun waktu yang dipersingkat, lalu ada normal cost atau biaya normal, dan ada crash cost atau biaya untuk waktu yang dipersingkat. Istilah di atas merupakan variabel dalam rumus cost slope, di mana cost slope adalah kemiringan biaya yang menunjukkan hubungan antara waktu dan biaya dalam bentuk kurva. Artinya, dalam memperhitungkan berapa slope atau sudut kemiringannya, maka dapat dihitung besar biaya untuk mempersingkat waktu 1 hari. Adapun rumus kemiringan biaya atau cost slope dapat ditulis sebagai berikut, sama dengan crash cost dikurang normal cost per normal duration dikurang crash duration. Lalu kesimpulan berdasarkan hasil contoh analisa perhitungan biaya menurut menggunakan metode linear programming dari kombinasi-kombinasi kegiatan yang dipercepat dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Formulasi matematis ketika Z sama dengan 2550X. 1 ditambah 178.000X2 ditambah 49.650X3 ditambah 130.500 X4. 2. Parameter yang berguna pada percepatan kegiatan geotical dan geophysical survey. Yang ketiga, kenaikan biaya yang paling optimal ditemukan pada kombinasi kegiatan 5 dengan percepatan durasi untuk kegiatan geotical dan geophysical survey sebesar 12 hari. Kegiatan detail installation and design engineer for P-plane sebesar 23 hari. Dari perhitungan penggunaan linear programming, ditemukan kenaikan biaya optimal sebesar $123.520 dalam percepatan durasi 35 hari dan biaya total sebesar $9.698.667. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.